Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sebab ini sepuh yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, juga termasuk calon-calon pejabat, ada Gus Bombong, anggota DPRD, calon wakil bupati Sragen. Wah, Putra Basarib. Juga saya ditemani sama Pak Priyo Budi Santoso, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Dan panitia penyelenggara pengajian tasyakuran dalam rangka haul Bapak Wagimin, sekaligus pernikahan Pak Wagimin meneh. Pernikahan Randy Ramadan dan Ayu Nur Abdillah. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, pengajian malam hari ini dalam rangka ahli waris membayar nazarnya abahnya, bapaknya Pak Wagimin. Karena sebelum meninggal beliau berkeinginan pengajian ngundang Gus Miftah. Jadi hari ini Anda bisa pengajian dengan saya itu berkat Pak Wagimin. Maka nanti pulang pengajian insya Allah semua yang hadir mimpi ketemu Pak Wagimin. Diperimpeni wong mati gue. Jadi malam hari ini keluarga minta disampaikan bahwa pengajian malam hari ini dalam rangka wasiat dari almarhum sebelum meninggal dan ditunaikan malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Wagimin. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Sambirjo, Kabupaten Sragen, serta pemirsa Jalan Dakwah Gus Miftah BTV yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa sowan. Sudah seminggu saya nggak pulang. Malam hari ini di Sragen, setelah ini saya harus pulang. Tapi ternyata saya mendengar info istri saya sedang datang bulan. Aduh, sambiar. Seminggu ra ketemu malah men. Kere. Saya bersyukur malam hari ini bisa sowan, apalagi ini bentuk birrul walidain dari seorang anak kepada orang tuanya. Saya meyakini malam hari ini Bapak Wagimin di alam barzah tersenyum melihat kita semuanya atas ikhtiar yang dilakukan oleh anak-anaknya menjalankan amanah dan wasiatnya. Itulah alasan Bapak Ibu, saya itu kalau dipanggil ngaji dengan bahasa tausiah, saya itu agak tersinggung. Hasanah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengajarkan bahasa tausiah, tapi mauidhah hasanah. Karena tausiah itu dari bahasa waso yuwasi tausiatan yang artinya memberikan wasiat. Jadi kalau ada MC manggil saya untuk memberi tausiah, itu sama halnya MC mendoakan saya cepat mati. Karena memberikan wasiat. Kalau MC-nya laki-laki saya curiga jangan-jangan senang sama bojo saya. Makanya yang benar itu bukan tausiah tapi mauidhah hasanah. Memberikan nasihat-nasihat yang baik. Lah nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk saya selaku pembicara dan untuk jenengan selaku pendengar. Maka kalau dihitung-hitung pembicara sama pengunjung
itu potensi dosanya justru banyak pembicara. Betul? Anda itu dari rumah niat berangkat ngaji saja sudah berpahala. Duduk di sini ketemu sahabat dan handetolan salaman sudah berpahala. Apalagi kalau niatnya pengen ngelebur dosa itu juga sudah pahala. Begitu duduk sesaat saja pengajian, nggak usah disuguh kopi juga nggak apa-apa, itu juga sudah pahala. Apalagi disuguh kopi. Delala gelasnya gede kaya sing nyuguh. Oh mau kayak kene, so mau kayak kene loh senengane. Karena aku udah nyawang kopi susu. Kuwi apa meneh? Oh teh. Ada kopi, ada teh. Ada oh susu. Saya nggak minum susu, nggak usah dikasih susu. Karena kalau sama kopi sama aku, susu aku bingung. Kopinya tak minum, susunya tak cekeli. Jenengan duduk saja begini Bu. Tapi saya tadi agak mungkin karena pertimbangan kamera ya. Saya itu agak nggak seret ketika mahalul qiyam dilantunkan jamaah dalam keadaan duduk. Anda itu membaca mahalul qiyam bukan dalam rangka menghormati kiai datang, tapi dalam rangka menghormati kanjeng Nabi. Maka besok lagi apapun keadaannya, tolong kalau mahalul qiyam itu berdiri. Qiyam itu artinya ngadeg, orang lungguh. Jadi kalau mahalul qiyam, langsung aja Anda berdiri. Anda nggak usah menghormati saya, tapi diniati menghormati kanjeng Nabi. Ada dua sikap sempurna yang selalu saya lakukan. Satu ketika mahalul qiyam, yang kedua ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka saya itu tersinggung kalau lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, Anda tidak dalam keadaan sikap sempurna, malah jalan. Kemarin saya datang pengajian hadrohnya pulang dalam keadaan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Itu bagi saya melecehkan lagu kebangsaan. Makanya saya itu kalau mahalul qiyam menyanyikan lagu Indonesia Raya, dua hal ini itu pasti dalam keadaan sempurna. Jangan main-main. Jangan main-main. Indonesia Raya berdiri tegap. Ulang tahun Habib Lutfi yang 2 tahun yang lalu, kita berpindah dari rumahnya Habib Lutfi ke Kanjus Sholawat Gedung. Di tengah-tengah kami jalan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Hiduplah Indonesia Raya. Habib Lutfi tidak melanjutkan perjalanannya, langsung berdiri tegap di tengah jalan. Dalam rangka menghormati lagu kebangsaan. Siapapun, kameramen, tukang sound system, begitu Indonesia dikumandangkan, sikapnya sempurna. Makanya di Jogja itu, Pak Priyo, itu kalau jam 10 pagi, di semua fasilitas umum, bandara, kantor, jalan, semuanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan semuanya berdiri dalam keadaan sempurna. Apalagi yang kedua, mahalul qiyam. Jadilah ono kiai teko di mahalul qiyam ki maule, niate orang menghormati kiai, tapi menghormati kanjeng Nabi. Lah aku kira menghormati rapopo, mau bisu-bisu rapopo kok. Aku teko langsung gue bengok, halo cok, ngono aja apa-apa. Paling tak jawab, hasu, aku mau ngono tak apa-apa. Tapi lah kan Nabi aja main-main. Maka nyuwun sewu malam hari ini, saya terima kasih kepada ahli waris. Anda mengajarkan kepada kami semua bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Bu, anak niku sepanjang hidupnya tidak akan pernah mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Kemarin saya pengajian di kafe seminggu yang lalu, itu yang di Sarkem. Jadi dari kafe jam 5 ke Sarkem jam 7 malam. Bersama mbak-mbak WTS di lokalisasi, mbak-mbak PSK. Tanya begini sama saya itu kerja di sini karena saya korban broken home orang tua saya. Apakah saya kerja di sini orang tua saya ikut-ikutan dosa gara-gara perbuatan saya? Saya bilang,
Kenapa kamu mengatakan demikian? Karena bapak ibu saya sering bertengkar, saya akhirnya harus keluar rumah. Artinya apa? Keadaan ini terjadi karena kelakuan bapak ibu saya. Saya marah sama orang tua saya. Saya tanya, kamu tahu nggak apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Nopo bah? Sayyidina Ali mengatakan, ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Mengiling-iling. Seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Raisondo. Apa meneh awake dhewe hitung-hitungan kok karo wong tua? Coba Anda bayangkan kemuliaan seorang perempuan. Mila ana lagu to nika, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding seratanan belas. Aku lukat isu urung turu, poso, nembe buka, suaraku cek banter, aku ngomong domblongnya, santet meteng gue. Ulangi, sing bungae banter berarti bekti karo wong tua nih. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Iso remuk. Mila cilianku mbiyen ana lagu kae. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Alah cangkeme burung lho mau. Manuk murung payu Mas bombong mesake iki lho. Wis tuwa ra bojo-bojo iki lho. Jane cah PKB, ning mergo ora rapi-rapi dadi Golkar, golongan Kasep Rabi. Iya. Enten rondo mboten teng mriki? Siap dipersunting sama Mas Bombong? Iya. Pak Lurah piye Pak Lurah? Aku ndi bojo? Bojomu sing ndi? Sing pundi Bu Lurah? Oh kuwi, ya Allah, rupane mirip ya. Lah saya tadi siang pengajian di Tegal Mas Rio. Sing lanang cuwilik, sing wedok gede. Aku lambatin. Iki lak bengi lak turu lak kaya lombok ning dhuwur tahu. Aku zizi. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana etika di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan kepada seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Sugune cuwil iki sinopo? Aku ndelok siji aku penasaran. Unboxing. Isi pengajian di rumah almarhum Bapak Wagimin. Isinya apa saja kah? Ya Allah, bisa gondong sak cuwil. Apa bisa ngok pucuan tok ini gila. Pisang. Anggur. Ini lah pisang ini kira-kira regane piro ini? Yes, katakanlah mangat 500.000 matamu 1.000 kok ini 1.000. Badine kakean yuyu. Ya paling banter 500. Anggur sakmene iki ya 500. Rotine ya Allah, cuwil iki.
Kok ngirit mentoyo toyo. 100, 1.100. Pangsit 100, 2.000. Kacangnya telu tok. Ya, metene. Ngene iki pira ngene iki? Mete telu ki 2.000. Wong wedok kakean bati. Yes, 2.500 lah lumayan. Lah endi ono to? Sak nggon-nggon ki pengajian kudune isine luwih larang daripada wadahe. Lagi wadahe luwih larang daripada isine. Iki lah ibarat cewek, bocah wayu tapi isine pekok. Yang ini ki lho ini. Jadi lah wadah luwih apik tinimbang isi, bocah wayu tapi pekok. Wadah Pak Brio saya ngoten niku. Nang Facebook, walah postingannya wayu, didelok wow. Begitu ndelok asline, weh. Wong wedok iki lah posting foto iki rasa diedit cakep-cakep. Kalian itu kalau posting video, foto, jangan diedit cakep-cakep. Kasihan aku yang sudah cakep dikira editan. Jawab gitu ya. Nah. Mangga tidak saugane sing murah Pak Pria. Wis ora apa-apa, sing penting pengajian dari dibayar. Ngoten nggih? Nggih. Ikan anggur gelem ra Mbak kuwi? Ana anggur, ana jeruk, ana apel. Pilih anggur apa apel? Anggur. Salah, kowe kudune milih apel. Anggur kincen luwih larang tinimbang apel, tapi cewek kudune seneng karo apel daripada anggur. Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Yeah. Nah, mbaknya tak kasih jeruk. Nah. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Gus Bombong. Iya. Anjen, apa itu? Ini kopi tenan bagi. Kok wadene sakna kelempoken cangkem kowe. Di ambune sangite. Urung diombe goblok. Urung diseruput wis ger. Lah kopi itu bukan ger tapi ah. Lah es teh seger, lah kopi ah. Di dunia ini yang bisa membuat ah cuma dua. Satu kopi, dua istri. Iya. Iki lho sing lemu lho wirawiri aja kan mau. Mbok yo wis ngono lho. Sebel aku. Wedene sak mono. Yo ngono bakule es teh yo ngono kamera ning ngarep malah aku. Tak tuku kapok ngomong. Kulo saniki lah borong-borong rawani dikira mani politik. Saiki dadi kiai iki repot Mas Priyo. Nampa amplop dirasani bagi duit dikasuske. Aduh ya Allah. Gus Miftah pengajian bagi-bagi duit iki zaman biyen. Gus Miftah bagi-bagi duit. Lah bagi-bagi duit itu mesti Gus Miftah. Kalau bagi-bagi masalah itu Pak Lurah. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa bentuk ihsan atau ahsin untuk orang tua ini? Ibu bapak yang saya muliakan. Satu ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, akan berpulang ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia mengumpulkan anak-anaknya. Anaknya dikumpul ke kabeh. Ketika sudah ngumpul, apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Hei anak-anakku,
apa yang akan kamu sembah setelah aku mati. Bahasanya bukan siapa, tapi apa. Apa yang kamu sembah setelah aku mati. Kalau menurut guru saya, seharusnya ayatnya bunyinya manta budun. Siapa yang kamu sembah? Tapi ternyata Allah lebih menyukai diksi ma. Apa yang kamu sembah? Ternyata alasannya adalah karena Allah itu tahu nanti satu saat hamba-hambaku itu lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Luweh mengutamakan apanya dibandingkan siapanya. Contoh pemilihan anggota DPR. Iki ono Mas Bombong DPR di Kabupaten Sragen, ono Pak Priyo calon DPR RI. Dapil Sragen. Kok ditakoni kadang-kadang rakyat begini, kamu besok nyalon caleg siapa? Akan milih caleg siapa? Orang gagas calone sopo, sing penting aku entuk apa. Pak Lurah mesti apal, mergo wingi pas nyalon dijaluki apa. Begitu moroning rakyat, tulung, jenengmu sapa Pak Lurah? Hipnu. Ibnu apa Hipnu? Ibnu. Malah kaya IPPNU cah iki lho. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Rupa tuwek ngene kok pelajar iki. Oh, iki Tanfit. Tanfit ngendi Sragen? MWC. Mending kowe lho Pak Lurah. Kowe jek payu dadi pengurus NU, aku belas ra payu Pak Lurah. Tenan, Banser iki mending duwe sertifikat Banser LKD. Aku iki belas ra duwe apa-apa. Nyuwun sewu. Orang sekarang sebagaimana Allah sampaikan mata budun apa yang kamu sembah. Itu rata-rata tidak melihat siapanya, tetapi melihat apanya. Ibnu nyalon lurah. Sowan ning rakyat. Mohon izin saya besok nyalon lurah tolong dipilih. Kowe duwe apa Pak Lurah? Sehingga mindsetnya orang hari ini adalah materialistis. Apapun yang dilihat itu yang dipunya bukan siapanya. Padahal nyuwun sewu, Islam yang kafah itu lebih melihat siapanya bukan apanya. Pendidikan itu mohon maaf menjadikan anak supaya bisa menjadi siapa, bukan untuk mendapatkan apa-apa. Contoh, wong Indonesia itu mumet, Mas Brio. Mumetnya di mana? Aku butuh duit untuk kuliah. Begitu selesai kuliah, mencari kerja untuk mendapatkan duit. Ulak mumet dasi tuh. Kuliah butuh duit, nggih kuliah. Bahasan rampung kuliah, golek kerja nggih golek duit. Lak ngono ngopo dadak kuliah? Berarti kalau orang kuliah niatnya golek duit, bener apa salah? Salah. Saya tak baleni. Kita air untuk mumet das mengi. Aku yo. Pak Lurah dulu selesai pendidikan SMA apa kuliah? Kuliah. Gelarnya apa Pak Lurah? ST. Oh ST. Sok tahu. Kowe sarjana teknik kowe. Biyen apa kuliah? Mesin. Industri. Industri. Bidang apa industri ini? Mesin. Mesin. Kuliah ini permesinan dadi lurah. Apa rumangsane rakyatnya kaya mesin kabeh. Kalau saya dulu pendidikan Pak Lurah, gelar saya SPD, Sarjana Penuh Dosa. Lagu Sembomong gelarnya apa Gus? SE. Ya Allah, SE. Sulit ekonominya. Mas Rio apa gelarnya Mas Rio? Doktor. Belakangnya apa? Doktor Rio Budi Santoso, MAP, DRS, Dokter Rambles. Saya mau tanya coba, kalau orang kemudian niatnya kuliah, pengen cari duit, ada nggak korelasi positif antara orang yang gelarnya banyak, pasti duitnya banyak? Ayo dijawab. Saya S1, SPD.
SPD. Ono sing SH nih gini. WSH, susah hidup. Dengan orang yang lulusan S3. Kalau memang tujuan kuliah itu untuk mencari duit, seharusnya lulusan S1 sama S3 duitnya banyak mana Mas Brio? S3. Itu artinya apa? Gak ada korelasi positif bahwa orang kuliah itu bisa mencari duit. Faktanya sekarang banyak pengusaha justru nggak kuliah, karyawannya justru kuliahan. Ayo, apa? Sing duwe pabrik ra tau sekolah, sing kerja malah S1. Itu seolah-olah Allah pengen mengatakan apa? Kowe iki sugih apa ora? Ora mergo pendidikanmu kata Allah, tapi mergo aku. Kowe iki sugih apa ora? Ora mergo kowe pinter apa goblok, tapi mergo aku. Sehingga orang tidak bisa mengklaim aku sugih ngopo wong aku pinter kok. Nyatane sakniki kata wong goblok luwih sugih tinimbang wong pinter. Kayak contoh. Masuk umpama wong niku didelok saka kapasitas pinternya. Seharusnya mubalik NU sing paling laris niku mboten Gus Miftah. Wong Gus Miftah niku mboten pinter. Malah kula sering dibully dasar Miftah goblok. Encen ho. Ning nyatane goblok tapi laris. Kanca kula sing pinter-pinter malah cangkeme ora payu. Mila lan jenengan duwe anak ning pondok kok goblok, kuwi rasa mok seneni. Teman saya dulu 40 di kelas, sing paling goblok saya. Anak 40 ini ternyata sing jadi kiai hanya Gus Miftah, yang 39 nggak jadi kiai. Mila kok anakmu ning pondok umpamane ning Nurul Huda kok paling goblok, bersyukurlah, itu tanda-tanda anakmu mau jadi kiai. Hidup wong goblok. Iki santri Nurul Huda iki. Kowe santai wae li. Kok kowe ndelalah neng kelas paling goblok umpamane. Kamu bisa jadi ketika pulang paling alim. Umpamane omahmu Gunung Kemukus umpamane. Atau yo ngerti kok sapa kowe. Kan aku mbiyen rono ngeterke Pak Lurah. Ora sekongkol, aku ngaji Pak Lurah golek-golek. Iya. Kok gue neng Nurul Huda paling goblok, kamu pulang ke Kemukus, bisa jadi kamu di Kemukus paling alim. Soalnya apa? Sak Kemukus sing mondok mengawakmu dewe. Jadi rono saingane. Ngopo kayak ono ulo. Niko napa ngadeg niko? Ulo. Loh. Cah BTV dolan apik lho. Syutingan pengajian kok ono ulone barang iki lho. Longsor. Oh, bawahnya itu sungai toh. Wong kandhani pengajian keluarga Domoro. Ini bawahnya sungai. Irigasi. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Pon lenggah meneh. Napa niku ulo? Mesti ulone lanang. Soalnya sing dijujuk bokonge sing wedok. Nah, sing wedok ki nguyuh ora cewek kok. Apa sing ya tubruk ulo. Pon lenggah malih. Apa le? Apa?
Bandokan macan. Bandotan. Bandotan macan iya apa? Oh, ono ulo jenenge bandotan macan. Sik tak takon ulo apa bandot? Ulo jenenge bandot. Angel meneh mikirku iki. Ulo kok bandot gitu. Sangat aku bandot iki wedhus sih. Eh? Oh enggak ben. Ulo kuwi ulone mlaku-mlaku jilbabe coklat kuwi. Ya. Ora krasa. Mecer moto aku kayak. Hai. Ya wes lah moto, aku tak action. Alah HP ini cross gaya yu. Ya rene maju lah moto. Maju rene. Ki wes. Walah memorine kebak nih gawe foto yu. Kayak foto-foto. Kemayune. Muslimat, pantes sabune balsem. Muslimat. Wes ro. Ya wes lungguh mesake Mbak Yu mburimu iki lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kula wangsuli. Sehingga nyuwun sewu, karena orientasi yang salah itu menghasilkan anak didik yang salah orientasi di dalam pendidikan. Aku lombian niku kuliah ngeten no. Mas Brio. Kulo mondok, sekolah sampai kuliah niku saya begini. Sekarang tuh saya masih kuliah loh. Hari ini saya itu tercatat mahasiswa S2 di 3 kampus. Di UIN Jogja saya ngambil akidah filsafat. Di Unisula saya ngambil pendidikan agama Islam S2. Kemudian di UNES Semarang saya mengambil pendidikan seni. Oh, jadi besok tahun ngarep gelarku telu meneh. SPD mburine telu. Nah, apa iki? Berarti lah akidah filsafat itu besok gelare MAF, Magister Akidah Filsafat. Neng Semarang aku betul gelar MPD, Manusia Penuh Dosa. Terus MSNI ya, Magister Seni. Wah. Terus bariku rampung, kula ajeng kuliah meneh S3. Orang kok kula pengen sugih mergo kula kuliah mboten, itu orientasi yang salah. Itu hanya sekedar mengamalkan dawuh long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu seumur hidup. Lah, cara wong NU itu pinter. Karena koyon jenengan orang mesti iso kuliah kayak saya. Maka bagaimana cara belajarnya? Dibuatlah pengajian-pengajian seperti ini. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak berhenti belajar. Milala sing mondok ning Nurul Huda kuwi jenenge santri, ibu-ibu sing melu ngaji dalu menika jenenge sontrot. Kaji mawon. Olah matur to. Lungguh mawon jenengan pahala kok. Pahalanya lebih besar dibandingkan sholat 1000 rakaat. Sopo sing tahu? Lurahe tahu? Ora mungkin. Lurahe subuhane jam 8. Usoline tambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Bojone seneng. Yes, bojoku Ibnu salat duha. Begitu sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Bojone batin duha kok nganggo kunut. Niku nyuwun sewu. Jenengan lungguh ngoten niki mawon, Bu. Lebih baik daripada salat sunah 1000 rakaat. Umpama nganti bubar pengajian, Gus saya belas gak paham dengan materi pengajiannya. Apakah ada manfaatnya? Ada. Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Suamimu di rumah itu ada manfaat ketika kamu berangkat pengajian. Apa manfaatnya? Minimal selama kamu pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Apa wong lanang mau pamit ngaji ki susah ora nduk, seneng. Yes. Gayane dipamiti, "Mas, meh ngaji." Lah kok aku ditinggal. Begitu kowe metu saka omah. Yes. Langsung bojomu kabeh diteleponi dichattingi. Ngono kuwi Bu Lurah. Wong lanang ngono kelakuane. Nek niku Lurah Yogya nggih. Lak Lurah Sragen insyaallah. Luweh nemen. Pak Lurah kan di HP. Saya boleh tahu satu hal enggak? Saya pengen tahu
Siapakah nama istrimu kamu tulis di dalam kontak HP-mu? Modar we, ayo. Delok, buka-bukaan aku wani, aku buka, aku buka, ayo. Neng HP ku jenengi sopo, neng HP-mu jenengi sopo. Ah, sampai mak lampir tak ajar. Siapa bojomu jenengi? Neng kono. Alah, dadak diganti barang ki ngopo ya diedit. C Ria Sari 2. Loh, berarti ana loro bojomu. Saiki waca bojoku ning HP ku jenenge sapa? Ibu negara tercinta. Wah. Sajane emang pencitraan. Masuk ngono, Mas Ombong, lak duwe bojo ki ngono. Wong lanang saiki kurang ajar Mas Suryo. Baru menikah saja, wah bidadariku. Wah. Bojomu yang ngono kuwi. Eleh. Deloken 5 tahun meneh. Wis ganti istriku. Pernikahan 10 tahun wis mulai ganti satpam. 15 tahun security. 30 tahun mak lampir. 30 tahun singo. Saya itu pernah Mas Rio ke Belanda sama teman pengusaha kaya raya. Masuk toilet, Gus nitip HP, saya mau ke toilet. Oke. HP saya bawa ada incoming call, panggilan masuk, doeng. Tak delok security. Saya batin. Mosok security wani telepon juragan aku. Dia keluar dari toilet, bro, ana telepon. Siapa Gus? Security. Oh, security. Matane. Sopo kuwi? Bojoku. Lakuane wong lanang saiki lho. Wong wedok ya ngono kurang ajar. Bojone terus si paijo. Saya itu romantis Bu kalau sama istri saya. Entah orang mau bilang romantis apa pencitraan ra urusan. Sing penting romantis. Wi rungono sing lanang wi. Kowe tekani bojomu lho ngadeng-adeng kok malah ndelok bojone wong liya goblok iki cah iki. Ya Allah, Mbak langsung nutup cangkem. Tak pikir isin, bulno pamer gelang. Halah. Pemayu Sri. Pengajian gawa bantal ngono. Oh, wis biasa. Iki ketoke sing lanang mati dhisik so. Tapi survei itu di mana-mana. Di desa itu biasanya lebih banyak janda dibandingkan duda. Jumlah janda itu lebih banyak. Ternyata apa? Laki-laki itu cepat meninggal. Kenapa orang lanang cepat mati? Karena tertekan. Nah, awalnya rupa-rupa menunggu. Alah tiba-tiba. Cepat mati le. Saya sabar ya le ya. Oh, sayang malah gayane sayang banget. Sayang ngombetina donek-onek ke yu. Nah, niki kula ben supaya anaknya jenengan minimal kaya anaknya Pak Wagimin. Wong tuane sudah meninggal tapi anaknya tahu balas budi dengan kedua orang tuanya. Itu penting, Pak. Saya punya banyak sekian persoalan orang yang curhat dengan saya terkait anak dengan kedua orang tuanya. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika berbicara birrul walidain, yuk kita sama-sama introspeksi. Orang tua introspeksi sebagai orang tua, anak juga introspeksi sebagai anak. Saya kasih contoh misalnya, di era sekarang, kenapa anak itu lebih betah nongkrong dengan temannya dibandingkan duduk dengan kedua orang tuanya? Sing tua-tua krasa napa mboten niki? Anak duduk dengan bapak ibunya 1 jam itu kelamaan. Tapi kalau nongkrong di warung kopi dengan temannya sampai jam 12 malam dia betah, betul? Fakta. Orang mengatakan, Gus, kalau di rumah mungkin anak nggak boleh main HP. Halah sing kondo sopo. Jangankan anak wong tuwane wae dolanan HP. Bapake dolanan HP, mbokne dolanan HP. Sing lanang chatting dengan siapa, sing wedok chatting dengan siapa. Makanya kalau zaman dulu itu muncul HP pertama kali itu Nokia. Itu slogannya apa? Connecting the people. Mendekatkan yang jauh. Kalau dulu HP itu fungsinya untuk mendekatkan yang jauh, sekarang itu HP justru berfungsi menjauhkan yang dekat. Ning lanang wanang karo wedok padha-padha ning kamar sak kasur. Sing wedok madhep ngalor, sing wedok sing lanang madhep ngidul.
Betul Bu? Kurang ngajari wong wedok saiki Pak Lurah. Ditelepon bojone dhewe nyente-nyente, lak ditelepon bojone tanggane malah romantis. Ciri-cirine biasanya jilbabe coklat. Suaminya telepon, diangkat. Rasa telepon. Kan nanti ketemu di rumah. Begitu sing nelpon Lurah Ibnu, Pak Lurah. Wonten dawuh Pak Lurah. Kapan dum-duman BLT Pak Lurah? Saya ditanya sama satu keluarga, Gus, kok anak saya nggak betah di rumah ya Gus ya? Tapi kok kalau di kafe, warung kopi kok betahnya minta ampun? Ono apa nih? Wifi. Alah, kere. Ternyata kalian miskin kuota ya. Makanya ada capres sekarang punya program internet gratis. Kere. Kalau saya ya daripada internet gratis, yang mending makan siang gratis. Iya. Susu gratis. Kan aku suka susu. Tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau 1 su. Makanya yang bagus 2 susu. Yang bagus 2 susu. Makanya saya suka 2 susu. Susu. Ini tak suwantet loh yo. Cawe itu kemayune kaya ngono to. Bansri petangnya gede ini ya Allah. Saya semalam kan pengajian sama orang Golkar di Kendal. Saya ditanya, yuk Kang di Zoom rai ini cakup di Zoom. Nanti dimasukkan acara patroli apa-apa loh. Saya bilang, ada cerita tentang pohon beringin, Pak. Jadi ada pengembala kambing itu protes terhadap keadilan Allah. Menurut pengembala kambing ini Allah tidak adil. Buktinya apa? Ketika dia beristirahat di bawah pohon beringin, dia melihat pohon beringin itu pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara di bawah pohon beringin ada pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Menurut dia kalau pohonnya besar itu harusnya ya buahnya besar, kalau pohonnya kecil buahnya kecil. Kenapa pohon beringin yang pohonnya besar buahnya kecil, sementara pohon semangka yang pohonnya kecil buahnya besar? Baru dia mikir, jatuh buah dari pohon beringin tak ning bathuke plek. Langsung dia mikir, ternyata Allah itu maha adil. Untung pohon beringin buahnya kecil. Coba kalau buahnya besar sak buah semangka, entek ndasku. Jadi kesimpulannya begini, kadang-kadang yang besar itu justru menghasilkan sesuatu yang kecil. Milo kok wong lanang wetenge gede berarti manu cile. Ora percaya, ayo sepil. Iya. Beda lah Gus Miftah wetenge cilik berarti cangkeme lurae berarti semongko. Ya ora kok. Kene gondal gandul lah semongko. Sama aku iku wesel. Tasbih mumet banget Pak Lurah. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, balik ke pendidikan anak niku. Ternyata kenapa anak itu tidak betah di rumah? Bukan karena nggak boleh main HP. Yang pertama pengen saya sampaikan, Bu, zaman sudah berubah. Kenapa anak lebih suka nongkrong di warung kopi? Karena di warung kopi itu nyuwun sewu. Anak bebas berekspresi. Dia bisa menjadi pendengar, tapi dia juga bisa menjadi pembicara. Sementara orang tua selalu saja menempatkan anaknya sebagai pendengar. Sing ngomong biasane mesti wong tuwane, anake mung kon ngrungokke. Padahal mohon maaf,
Studi menjelaskan, ternyata nasihat orang tua itu sering yang diulang-ulang. Padahal zaman itu berubah. Nasihat mbahnya diberikan kepada bapaknya, kemudian diberikan kepada anaknya. Sehingga anaknya ketika dinasihati jawabnya apa, Li? Kuwi meneh. Nasihat kok fotokopi, kaya nyetel kaset, dibolan baleni. Sampai anaknya apal. Itu problem. Kalau anak nongkrong di warung kopi nyuwun sewu, ketemu dengan teman-temannya, niku nyuwun sewu, dia bisa menjadi pendengar, tapi dia juga bisa menjadi pembicara. Jadi ngomongnya apa? Tidak one way, tapi multi way. Kita bisa ngomong, kita bisa mendengarkan. Nah, itulah alasan kenapa jenengan nggak boleh berhenti belajar. Kualitas orang tua juga butuh di-upgrade. Jujur-jujuran, Pak. Saya itulah kalau ngerjain soal matematika anak SD kelas 1 saja, saya nggak bisa. Karena memang dari dulu saya nggak bisa matematika, tapi pinter golek duit. Daripada pinter matematika tapi raiso golek duit. Aku matematika belas raiso, Nduk. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Pak Priyo matematikanya bagus. Saya goblok kira omong, Pak. Sumpah. Biar kayak Mas Adi kan yang ngono, Mas Sombong. Ora gelem belas matematika. Jadi waktu anak saya kelas 3 itu, Mas Priyo, itu ulangan matematika soal 10 salah semua. Gurunya mau marah nggak berani. Tapi anak kiai yuk. Akhirnya gurunya tak telepon, Pak Guru, kayaknya ada yang salah dengan anak saya. Silakan Pak Guru datang ke pondok, anak saya dinasihati. Akhirnya gurunya datang ke pondok, anak saya ditanya, Mas, kemarin ujian matematika ya? Iya Pak Guru. Gimana hasilnya? Salah semua. Kenapa kok salah semua, Mas? Nggak ada satupun yang benar. Anak saya jawab, mohon maaf Pak Guru. Kenapa soal 10 semuanya salah, nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya, aku ini. Lanjutkan. Bangga aku le, jadi bapakmu le. Rasa matematika apa? Saya so ngitung duit, perlu mau kali-kali cukup nganggo kalkulator. SS matamu, SS. Wah, kita malah SS. Bocah-bocah Nurhuda sak lagu le, aku tak ngopi dhisik. Aku baru buka moro ngopi soalnya. Yo, ngersake lagu napa Mbak-mbake, Mas-mase, ibu-ibuke? Alamat Bojo Galak. Nemen, nemu, lintang asmara. Iki ngundang hadro apa ngundang Didi Kempot? Kabeh mau jaluk. Aneh, nasabe Kanjeng Nabi sapa ora? Kuwi vokalisnya cang mangan engko iku wis. Nasabe Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke ana ing Makkah dina Isnin rolas Maulud taune tahun gajah. Tahun gajah Ibune Siti Aminah Romani Sayyid Abdullah Garwani Siti Khadijah Langkaro Siti Aisyah Langkaro Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Siti Habibillah
Kun Zainab Siti Sofia dan karo Siti Juwaria dan karo Siti Juwaria yen putrane Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Umi Kulthum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Basiku pamane Usman Ali kumandune Abu Bakar marasepuhe Madinah hijrah kubure Madinah hijrah kubure Hasan Husain kuputune Abu Talib kupamane Abdul Muttalib kusimbahe Sofia iku bibire Sofia iku bibire Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Syifiku buyuti Abdul Manafiku canggahe Pasukiku arange Sayyid gila budege Sayyid gila budege Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Cek. Katanya soalnya dong dibayar nih. Ojo mau senggol. Ini saya mic-nya bawa sendiri, bukannya mic-nya Mas Tukang Son. Saya itu ada hikmahnya Mas Prio. Jadi kalau saya dulu sebelum bawa mic sendiri, saya itu sering pilek. Karena mic yang di panitia itu kan pasti gonta-ganti cangkem. Sambutan panitia, lurah, camat, bupati. Ono sing pilek, ono sing mampu sambal terasi, bawang. Jadi kalau saya dulu pengajian, pulang pengajian pilek. Maka kemudian saya beli mic sendiri. Saya jarang pilek. Jadi ya Kiai larang ya modal, Cuk. Modal mic dhewe. Ngene semurah dinyang. Apa mana wong Sragen, lah ngundang pengajian pengen murah gampang, soalnya Abah Sarip. Kurang ajar wong Sragen ya aku. Kayak Mas Priyo niku caleg ya santrine Abah Sarip. Muga-muga Mas Bombong, Pak Priyo dadi kabeh, amin. Kaya kula difitnah wae. Gus Miftah ki mbantu Pak Prabowo pengen dadi menteri, aku ora butuh dadi menteri. Dadi kiai ngene mboten. Aku dadi menteri sing seneng lurahe kene. Ngundang pengajian njaluk gratis tok. Santai wae. Wargamu dikandani beda pilihan ora apa-apa. Kira Pak Lurah, ora usah gelut. Kalau saya sebagai santri punya prinsip, santri itu nggak usah nganan, nggak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja.
Loh, kan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Ku arep ngene, arep ngene, arep ngene yo karepmu. Oh ya aku lho kabeh kenal calon presiden. Mas Ganjar, aku kenal. Mas Anies, aku kenal. Mas Prabowo, kenal banget. Loh, kan kabeh kenal. Nah, no. Karo Mas Ganjar, aku api. Karo Mas Anies, aku ya api. Karo Pak Prabowo, api banget. Pokoknya boleh beda pilihan, tetapi tetap bersaudara. Nggak usah musuhan hanya gara-gara beda capres. Betul? Pesta demokrasi. Pesta itu menyenangkan apa menakutkan? Ya nyenengke. Makanya deh awake dhewe pesta demokrasi ki nyenengke wae ora usah digawe kisruh. Kaya aku dibully tok bendina. Ya ora apa-apa, wong aku ganteng kok. Saya sering mengatakan apa Mas Rio? Tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, meskipun namamu tidak baik di cerita orang lain. Ya. Oh, kalau saya punya prinsip itu, gue ngomong aku terserah. Aku urip ra mau sangka cangkemmu, santai wae. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tetapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Kenapa Allah menciptakan dua tangan dan dua telinga? Karena kita tidak mampu menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan menggunakan kedua tangan kita. Jadi kalau orang macam-macam, wes kupingnya tutupan. Ning yo wetengmu aja gede-gede, manukmu cilik ngene. Santrine apa manuke cilik. Jere ora percaya, ayo bukaan paling sini mau kaya pentil. Nyawa kita kayak jajannya, minta pak gede wetengmu. Pinter nangkap wong mantan copet. Cah sarekem dilawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ke bab pendidikan. Muga-muga kabeh anake iso dadi anak soleh kaya anake Pak Wagimin. Amin. Iki ahli warisan diwe ta wong? Ahli waris. Sing tahu ketemu aku ning omahe Abah sapa? Oh kowe. Oh. Sama siapa saja? Ini Ibu, ini istrinya Pak Wagimin. Terus ini anak Ragil. Terus kayak KKE. Terus apa meneh? Iki siapa nih? Oh, setawe Pak Brio. Wis apa nih? Kowe adiknya? Kowe adik ibu Oh, urun apa ora? Santai wae. Aku ki pengajian ora tau mikir sangu. Wong sing mikir bojone Wagimin. Lah mas aku melu mikir, tenan aku kaya panitia. Lah panitia ra duit malah tak sumbang, wong kiai sugih kok. Lah iya toh, kiai ini sapa? Pokoknya saya kira kena nyawer money politik goblok gitu loh. Malah delik-delian. Hati-hati loh bojomu, senang delik-delian loh ini. Sehingga orientasi orang belajar itu hari ini perlu dirubah. Orientasinya apa? Untuk menjadikan anak kita bisa menjadi siapa. Bukan untuk mendapatkan apa. Maka konsep pendidikan yang benar itu adalah orang tua itu kewajibannya menyekolahkan, mondokkan anak. Guru kewajibannya ngajar, anak kewajibannya belajar. Soal besok anaknya jadi apa, itu urusannya Gusti Allah. Ayo Pak Lurah, kuliahnya di sarjana teknik. Pernah nggak kepikir dulu mau jadi lurah? Nggak. Kalau seseorang itu bisa dapat jaminan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, berarti Pak Lurah harusnya nggak jadi lurah. Dulu Mas Brio kan politisi senior, memang cita-citanya pengen jadi politikus? Enggak. Dulu kalau jujur Pak Brio cita-citanya pengen jadi apa? Presiden. Presiden. Sing wis kelakon aku presiden para pendosa. Lah ning Selkem presiden para lonte. Jadi lonte sa Indonesia ini rakyatku Mas Brio.
Ya iya presidennya aku kok apa iya tak santet ya malah. Apa iya. Aku ini mbiyen Pak Bu nggih. Semua tempat lokalisasi di Indonesia hampir pernah tak kunjungi semua. Termasuk yang dekat sini Guyangan, Nganjuk, Semampir, Kediri, Doli, Surabaya, Gangsono, Tretes, Pasuruan, Langon, ngendi? Mbah Gajah Rung Sido aku mbiyen. Rung Sido wis tutup gitu ya. Mbah Gajah iki buka apa? Ayo mangkat. Budal. Loh, Mbah Gajah iki buka toh? Masih Pak Lurah? Si. Kok kowe apa lagi Kek? Setahu saya sekarang yang paling besar kalau di Jawa Timur itu Gangsono, Tretes, Pasuruan. Kenapa saya tahu Mas? Kemarin saya pengajian di sana. Seumur hidup tempat itu nggak pernah bikin pengajian. Landelalah ditawani karo bocah-bocah Banser li Ansor. Boleh nggak pengajian bersama Gus Miftah? Boleh. Akhirnya germo-germone kewabeh dadi panitia. Termasuk Angelo dadi panitia. Apa kuwi Angelo? Antar jemput lonte. Ah, kuwi tukang-tukang ojek kuwi lho. Bar pengajian, mbak-mbaknya PSK semuanya duduk seperti ini. Maunya apa? Gus, nggak punya mukena. Akhirnya saya belikan mukena semua. 580 PSK. Ramadan kemarin mereka sholat taraweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Bar taraweh kerja meneh. Tak takoni. Payu apa ora Nduk? Alhamdulillah laris bah, kok bisa nggih berkaya bah. Ya Allah, yus rapopo kan minimal selama taraweh dia berhenti. Tapi demi Allah Mbak ya. Walaupun saya kalau pengajian ngomong londe, kalau di hadapan mbak-mbaknya tanya Mas Bombong, belas saya nggak pernah manggil mereka PSK apalagi londe. Kan mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah kan mungkin. Bahasa saya mbak-mbak yang saya cintai, itu saja. Ya, aku kayak kasar kira ning panggung tok yuk. Karo bojo, ya Allah. Romantisnya ra umum. Wedi matamu wedi lho ngawur bae. Oh. Aku ki sak ngertiku ora ana kiai sing ra wedi karo bojone. Kecuali Abah Sarip tok ketok. Laku as. Kiai ngalime kaya ngopo digetak bojone goblok ndadak tak kadang. Aku yo oh. Ngaku. Tapi sebenarnya bukan kok saya takut, cuman istri saya lebih berani, itu saja. Apa remasane lurae guyang-guyu nganggo jas ini ki wani karo bojone. Halah. Ora mungkin. Getak yo mendelep kok dadakno. Santai wae Pak Lurah. Lara kuat yo dituker loro piye. Jadi orientasinya nyuwun sewu, menjadikan anak itu siapa bukan apa. Kalau orientasinya mendapatkan apa? Stres. Kalau anak keluar dari Nurul Huda, kok dia nggak bekerja nganggur, orang tuanya mulai cerewet. Cilik tak gede ke, goblok tak pinter ke, kuliah nganti perguruan tinggi S2 S3 kok nganggur. Kapan kamu membalas jasa kedua orang tuamu? Itu orientasi yang salah. Makanya anak stres. Karena anak dituntut balas budi kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu boleh nggak Bu minta-minta sama anak? Hei, wong tua jawaban. Boleh nggak orang tua itu minta-minta sama anak? Nggak boleh. Nggak boleh. Amaroni Robbi an as'ala min ahadin say'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku, kata Nabi, untuk tidak minta-minta kepada siapapun, termasuk orang tua kepada anak. Nggak boleh. Orang tua itu nggak boleh minta-minta sama anak, tapi anak wajib pengertian sama orang tua. Itu beda. Ngerti wong tuane butuh, anak memberi. Jangan sampai orang tua nembung, anak tahu diri. Maka saya bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Contoh, tak kasih contoh ya. Kan kemarin saya berangkat haji sama Abah Sarip, sama Ibu Ipah, sama Bu Nana, sama Mas Bombong, sama Joko.
Saya memberangkatkan haji kedua orang tua saya dan mertua saya. Awalnya sederhana. Bapak ibu saya itu Mas Priyo tak daftarkan haji reguler. Sudah 10 tahun nggak berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Dulu bapak kalau suruh berangkat haji plus atau furodah itu nggak pernah mau. Kemarin sebelum Ramadan tahun kemarin bapak saya bilang begini. Le, bapak kok wis tua ya le. Udah 76 tahun. Terus kesannya pripun Pak? Bagaimana Pak? Kok Bapak pengen mangkat kaji sekarang? Hajinya gimana? Kalau reguler masih lama Pak. Ya sudah Pak, berangkat haji yang langsung berangkat. Tapi mahal Saya bilang sama Bapak, kalau Bapak mau berangkat gak usah mikir mahal atau murah. Itu kewajiban saya sebagai anak. Aku ra enak ngerepoti awakmu. Itu wong tua sing bener. Bapakku bener kok. Bapakku kok. Biyen perokok berat Mas Brio. Sampai usia 70 tahun masih ngerokok. Akhirnya saya takut dengan kesehatannya, pulang saya bawakan buku Bahaya Merokok. Dibaca sama bapak saya seminggu. Setelah itu subhanallah, langsung berhenti membaca. Ngerokok lanjut tak kandani. Bapak saya ngerokok, sampingnya dokter. Dokternya bilang, Pak Kiai jangan rokok terus, nanti mati loh. Bapak pun jawab, mati ya disumet meneh dok. Bagus. Iki sapa to cah iki? Oh iklan. Iklan lah sik enom tuwa iklan. Menarik banget di pengajian malam hari ini. Saya itu jujur Pak Lurah, pengajian dengan masa yang nggak begitu banyak seperti ini, sekarang saya jauh lebih nyaman. Aku ini kewes lah saya pengajian di lapangan. Kayak tadi malam saya di Kendal tuh 20 ribu orang lebih. Delok gawe sebelenger. Itu kalau bisa sekarang pengajian yang ngejero rumah, uang seket, uang 100, saya kata menarik kalau diskusi. Nggak usah terlalu banyak. Makanya jurane Mas ngomong ini pengajian keluarga, Gus. Keluarga kok nutup kali. Ini berarti pengajian girly, pinggir kali. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, nggih pun Pak berangkat haji, tapi mahal haji furoda sekarang 600 juta. Pak, percaya sama saya. Bapak Ibu, dongo, saya daftar haji. Jenengan berangkat berdua. Kalau daftar begitu saya mendaftarkan Bapak Ibu saya, Mas Brio, saya ingat saya masih punya mertua. Lah bapakku berangkat, mertuaku orang mangkat. Waduh. Dadi omongan wong sak donya tak kandhani. Untung bojoku cuman 1, sehingga mertuaku cuman 2. Cobalah bojoku 4. Iya, 8 tak kandhani. Untung bojoku 1. Jadi bojo 1 itu ada hikmahnya. Akhirnya bapak ibu saya daftarkan, bersama mertua saya daftarkan. Berarti 4 orang. Saya harus membayar 2,4 miliar. Duit kabeh. Bojoku matur, Bapak Ibu sudah sepuh. Nanti kalau nggak ada yang nemenin gimana? Bunda mau berangkat. Ya kalau bisa nemenin, Kowe mangkat pisan. Modar 3 miliar ya tuh. Ora apa-apa, Gusti Allah sugih, dipikir-kiri. Cah kendel kok aku. Akhirnya nyuwun sewu, Allah itu adil, Mas. 2 minggu sebelum berangkat, jamaah saya di Jakarta, Raffi Ahmad telepon. Gus, saya mau berangkat haji sama Nagita, sama anak-anak Rans Entertain. Terus gimana Raffi? Saya pengen haji saya yang bimbing Gus Miftah. Mbak Gus Miftah berangkat sama saya. Ya Allah, saya mendaftarkan 5 orang, akhirnya saya juga bisa berangkat. Haji saya dibayar Raffi Ahmad. Delala seminggu kurang berangkat, Raffi Ahmad nggak bisa berangkat karena visanya nggak keluar. Jadi saya tetap berangkat, bisa fokus nemenin bapak ibu saya. Raffi Ahmad berangkat tahun depan. Tahun ini insya Allah yang mau berangkat haji itu Raffi, ada Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Maksud saya apa, Bu? Ketika idza shadaqal asmu wa duhas sabili, ketika niatnya itu baik, pasti Allah kasih jalan. Saya memberangkatkan 5 orang haji, saya harus cari uang, ternyata Allah tidak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendirian. Saya berangkat dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Di Arafah saya bilang sama ibu saya, Bu, doakan saya saja semoga saya sehat. Saya bisa membahagiakan bapak dan ibu. Pulang, saya transit di Aman. Aman karena pesawatnya aman. Apa itu? Apa pesawatnya? Transitnya di Oman. Di Oman. Di Oman saya transit 2 jam. Saya di WA. Gus, ada pekerjaan senilai 3 miliar. Saya berangkat haji mengeluarkan uang 3 miliar, belum sampai rumah atas doa orang tua, uang 3 miliarnya balik. Maksud saya apa? Orang tua itu jangan dikasih kesempatan untuk minta, tapi anak pengertian. Minimal pengertiannya itu apa? Menjaga perasaan orang tua. Kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tuamu dengan hartamu, jangan pernah sakiti hatinya. Setuju, Bu? Dimong. Wes rasa nyenengke nganggo duitmu malah cangkemmu nyente-nyente. Sukanya marah-marah. Mbak. Kamu pengen dapat suami yang soleh? Minta doa Bapak Ibu. Ya Allah, saya pengen dapat suami seperti Gus Bombong, ya Allah. Amin. Delalah meleset induke kaya Ibnu. Jadi kewajiban orang tua itu tirakat, kewajiban anak itu ngabdi. Itu bisa terjadi ketika orientasi pendidikannya itu benar. Ngaten loh. Soal pada akhirnya anak kita itu jadi apa, besok seperti apa? Urusannya Allah. Moro-moro jadi anggota DPR kayak Pak Priyo, urusannya Allah. Jadi lurah kayak Ibnu, urusannya Allah. Kuwi nang ndi meneh cah kuwi. Malah eker-ekeran karo anake. Oh pipis. Wong lanang karo wong wedok niku ngempet nguyuh luwih pinter lanang napa wedok? Lanang, Pak. Pak wong lanang ki ngempet pipis luwih gampang, cukup dengan 2 jari. Rampung. Wong wedok ora iso kudu dikempet. Lho, wong lanang ki ngempet nguyuh, cukup ini iki lho. Rampung. Jajal Madura, ayo bukaan sarungmu. Tak praktekke. Lah wong wedok ora iso, ora kudu ngene Madura ora iso. Malah mancur. Kayak bojoku kita antuti buan terduat. Jadi ternyata romantisme seorang suami sama istri itu adalah ketika kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu romantis. Nando, jadi laki-laki yang nggak pernah ngentut di hadapan istrinya itu nggak romantis. Kalau saya pulang ngaji, istri saya tidur, tak lebok ke selimut, tak tutup entutin. Duat. Bojoku bengok, sikat. Bombong rong paham. Lah bojoku takon, bah, kenapa sih laki-laki itu kalau kentut lebih banter daripada perempuan? Lah iya, cedak mik, aku ngono. Nah, sehingga polanya sudah ketemu. Orang tua itu kewajibannya tirakat dan mendoakan, anak itu kewajibannya berbakti dan mengabdi. Tahu porsi. Sehingga nyuwun sewu, ketika kalimat mata buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku mati? Ketika seseorang berorientasi akhirat, maka dunia pun akan mengikutinya. Bahasa saya apa, Bu? Kalau orang itu beli gorengan biasanya dapat lomboknya, tapi kalau orang beli lombok belum tentu dapat gorengannya. Berarti fokus kita ke lomboknya apa ke gorengannya? Gorengan. Kowe lah tuku gorengan untuk lombok, tuku lombok ra bakal untuk gorengan. Kalau kamu fokus kepada akhirat, maka dunia akan mengikuti. Fokus kepada dunia, akhirat luput. Maka dalam sebuah makalah disebutkan, man wahaba nafsahu lid dunya lantu tiyahu dunya illa kit'ata ardin yudfanu fiha. Ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali secuil tanah yang akan menguburnya. Lanjut dengan monggolek donya, wirawiri meneh. Arep nguyuh meneh. Sing kono nguyuh rono iki rene iki.
Oh, mbok yo langsung papane dibuka kan ngisore kali, crot wis rampung. So, wong itu aku wong kene iki ngajuk wirawiri. Miturut makalah sing saya baca itu, Pak Priyo. Itu golongan manusia itu ada dua. Berapa, Bu? Golongan manusia ada dua. Berapa, Bu? Dua. Berapa? Dua. Man wahaba nafsahu, barang siapa memasrahkan dirinya li dunia hanya untuk mengejar dunia, lantuk tiyahud dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan dunia illa kit'ata ardin, kecuali secuil tanah yudfanu fiha, yang tanah itu akan menguburnya. Kula nyuwun sewu, Bu, saoke-oke bondone Pak Wagimin umpamane, ternyata yang bermanfaat bagi Pak Wagimin cuman tanah ukuran 1x2, betul? Maka nyuwun sewu, nggak usah berlebih-lebihan. Kita itu hari ini pengen mendapatkan dunia, serang sana sini. Ini saya ingatkan, Bu, ya. Rejab itu salah satu bulan yang diharamkan untuk perang oleh Nabi. Kok sekarang bulan Rejab malah saling sindir, bulan Rejab malah saling bully, tebar hoak, tebar fitnah di media sosial. Naudzubillahi min dzalik. Orang-orang yang menggambarkan dirinya untuk dunia, nyuwun sewu, apa yang dilakukan, Pak? Menjatuhkan orang lain untuk memenuhi ambisinya. Maka kemarin saya bilang, saya tuh paling nggak nyaman nonton debat calon presiden kemarin yang terakhir, yang ketiga. Aku moh gitu loh. Mending pengajian ya, Bu, ya. Saya bilang, kalau debat calon presiden Miftah Maulana Habibur Rahman berdebat dengan calon presiden Priyo Budi Santoso. Kudunya apa? Pak Priyo menyampaikan programnya, Gus Miftah menyampaikan programnya. Setelah selesai Gus Miftah menyampaikan program, Pak Priyo mengkritisi program saya mengkritisi programnya Pak Priyo. Harusnya saya debat Pak Lurah dengan Pak Lurah. Ibnu menyampaikan programnya BLT. Saya menyampaikan program saya tentang anggaran dana desa. Ayo, jangan menyerang pribadinya Pak Ibnu. Ibnu cahingahingi umpamane. Gak boleh. Kalau nyinyir itu bukan debat calon presiden, tapi admin lambe turah. Janganlah hanya untuk mendapatkan sesuatu kita menjatuhkan orang lain, betul? Mbok dicontoh banser iki lho, ra duwe gaji, ra duwe pendapatan, pengajian tetap eksis. Hidup banser. Makanya saya bilang polisi, tentara, banser yang paling hebat banser. Polisi, tentara, SK-nya banyak masuk bank untuk hutang. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena banser nggak mau berhutang, tapi SK-nya ora payu. Nyatanya banser eksis kok, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ini namanya penggambar dunia, ambisius. Kita minta yang kedua, Mas Rio. Apa yang kedua? Man wahaba nafsahu lillah. Barang siapa yang memasrahkan dirinya hanya untuk Allah. Apa dikatakan? Sayu'tihillahu jannatan arduhas samawati wal ard. Ketika seseorang menggambarkan dirinya untuk Allah, Allah akan memberikan surga yang luasnya langit dan bumi. Termasuk jenengan pengajian seperti ini wis surga tak kandhani, lungguh ning dhuwur kali cukup ditutupi papan wis seneng. Bahkan lungguh ning ngarepe kiye tungkae slonjorke. Ya Allah. Surga. Sementara banyak sekarang orang kaya itu malah ya Allah apa-apa sing dipikir duit tok. Nggih napa mboten, Bu? Wis to jenengan ora sampe mikir duit. Suwe-suwe iki wong lanang karo wong wedok. Oh, wong lanang karo duit. Mungguhe wong wedok kuwi luwih penting, duit. Mau tidur, duit. Bangun tidur yang dipikir, duit. Siang hari kerja nyari, duit. Pulang kerja ngitung, duit. Nganti rupane kaya, duit. Ayo, luwih penting wong lanang apa duit? Laki-laki sama perempuan itu bedanya satu. Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya tidak butuh laki-laki. Betul?
Itulah alasan kenapa ada bidadari, nggak ada bidadara. Karena kenikmatan laki-laki itu perempuan cantik, sementara kenikmatan perempuan itu harta, emas, dan berlian. Jadi bagi perempuan wong lanang ganteng kira penting, sing penting duit. Betul Bu? Duit. Makanya jangan kaget, wong lanang rupane welek, bojone ayu. Soalnya sing rupane elek duit. Wong lanang ganteng bojone elek, soalnya sing ganteng orang duwe. Itu bedanya Mas Rio. Laki-laki itu semakin kaya, dia berpotensi semakin nakal. Perempuan semakin nakal, berpotensi semakin kaya. Contohnya sapa? Contohnya lonte cangkemmu kuwi kok. Oh. Itulah perempuan. Tapi bagaimanapun perempuan itu makhluk yang spesial. Perempuan itu mampu menghidupkan barang mati dan mematikan barang yang hidup. Bombong urung paham. Bu, lebih kuat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Pengen tahu bedanya madu yang asli sama yang palsu? Tanya Gus Miftah, ahlinya madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Yakin, udah yakin. Alhamdulillah, istrinya Gus Miftah sudah siap di madu. Syaratnya, asalkan Gus Miftah mau diracun. Mudah. Alhamdulillah Bu, hidup saya nggak neko-neko Bu. Setia. Kalau dulu kita takutnya sama wartawan Mas Rio, sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Dikit-dikit HP klik klik klik, padahal HP ini cross. Nah, niki wau. Orientasinya akhirat. Saya bacakan satu hadis supaya kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Milo orientasinya ngeten Bu Wagimin. Aku pengajian dalu ini malam ini dalam rangka membuat bahagia suami saya Pak Wagimin. Meninggalnya udah berapa lama toh? Oh 3 tahun. Berarti sudah menjadi janda 3 tahun. Berarti Bombong sudah boleh menikahi Bu Wagimin. Bentu Bu Wagimin umurnya berapa? Ampun 60, masih muda, masih muda. Ya kalau jodoh tidak akan kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana ya nggak dapat jodoh. Windungannya ngono Bang. Ya Allah, bila Bu Wagimin jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila Bu Wagimin bukan jodohku, belakangnya juga nggak apa-apa ya Allah. Ngono loh. Oh, sampingnya lagi. Oh, ibu Loh, tapi Allah nih, sing di Sirim Bambang sing di, sing abu-abu di, sing pundi Mbak, sing di Sem abu-abu calonnya Mas Bombong. Oh disir, Bu, Bombong ngasir kae loh Bu. Tapi jenengan ngerti, lah Bombong ki ngesir sopo, pengen ngerabi sopo, kowe sing susah aku, soalnya curhatnya karo aku. Santai bro. Bila surat Yasin, bila surat Fatihah, bila surat Yusuf tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Kamu bilang sama mbaknya, kamu tahu nggak makanan terenak itu apa? Sate Padang, enggak. Roh makan Padang, enggak. Sate Kelata, enggak. Soto, enggak. Makanan terenak adalah makanan yang dihidangkan di acara resepsi kita. Iya. Codot. Dasar cangkem garangan. Kulino matamu kulino gitu.
Tapi jodoh itu rahasianya Allah Pak Lurah. Kalian cerita nggih. Ada anak laki-laki santri ketemu dengan perempuan namanya Fatimah. Mboknya namanya Aisyah. Si anak laki-laki ini nyuwun sewu, matur sama Kiai, Pak Kiai, saya seneng sama cewek namanya Fatimah. Anak seorang janda tetangga saya. Apa yang harus saya lakukan? Kiainya jawab, nak, kamu sholat dulu, hajat, sholat istikharah, sholat tahajud. Kamu baca doa ini. Berapa hari Kiai? Nggak usah lama-lama, 40 hari. Kalau kamu mantap, kamu nanti datang ke rumahnya, ke sini dulu, ke rumahnya Kiai dulu. Setelah 40 hari ke rumah Kiai, Nduk. Ke rumah Kiai, matur, Pak Kiai, saya sudah 40 hari sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Apa yang harus kami lakukan? Sekarang kamu main ke rumahnya Fatimah, ketemu sama Fatimah. Kamu sambangi dia. Delalah. Begitu datang ke rumahnya Fatimah, Fatimahnya nggak ada, yang ada ibunya si Aisyah yang seorang janda. Sing lanangnya jenenge lali aku. Laki-laki ini matur sama Bu Aisyah, Bu. Pertama saya silaturahim, kedua saya pengen menyampaikan maksud keinginan saya. Apa, Mas? Saya pengen menikahi anaknya ibu si Fatimah. Si Aisyah nangis. Dipikir nangis itu terharu, ternyata enggak. Alah Mas, saya itu punya perasaan dengan sampean sudah lama. Kenapa justru yang kamu minta anak saya, bukan saya? Jadi mbok sing rondo iki ternyata seneng karo cah kuwi. Bocah mitin, ya Allah, saya 40 hari berdoa kepadamu supaya mendapatkan Fatimah. Kenapa yang mau malah Aisyah? Masa malaikat salah laporan ya Allah gitu. Akhirnya laki-laki ini bingung, matur sama Kiai, Pak Kiai ini pripun? Saya senang sama Fatimah. Kenapa yang mau ibunya si Aisyah? Kamu jangan panik dulu. Dah kamu sholat dulu, istikharah dulu. Siapapun jodoh terbaik itu menurut Allah, bukan menurut nafsumu dan keinginanmu. Istikharah Pak. Ternyata beristikharah dia matur sama Kiai. Pak Kiai ngempun Pak Kiai, nggak ada rotan akar pun jadi. Nggak dapat Fatimah pun Aisyah juga nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Disepakati, rabi karo mbok nih. Lamaran, sewa gedung, disiapkan hari pernikahannya. Delalah. Seminggu sebelum pernikahan Aisyah kecelakaan, mati. Padahal gedung sudah dibayar, pernikahan sudah dipersiapkan, dirembuk keluarga. Apa yang terjadi? Supaya pernikahannya tidak batal, maka pernikahan dilanjutkan. Laki-laki ini menikah dengan anaknya Fatimah. Jajal. Itu cerita nyoto ning Surabaya. Naksir mbok anake, sing seneng mbok nih. Meh rabi mbok nih mati, akhirnya tetap entuk anake. Sopo ngerti cerita hidupmu ya seperti itu, Mbombo. Lah wong wis tuwa dulur kula niki. Umurmu piro, Bro? 32 tahun ya rabi-rabi. Maneman. Mosok 32 tahun mau nguyuh tok. Ora ana bedane karo keran. Sunat loro. Wong lanang ki rekoso Pak Priyo. Perempuan tuh kalau melahirkan, kok mati, dokternya dituduh malpraktek. Wong lanang sunat mati, halah musibah. Nih ora ding, wong wedok ngelahirke mati. Itu surga jaminane. Wong lanang sunat salah, malpraktek tak kandhani. Hebat wong wedok, Bro. Iki kandhani kok meh kiamat ora rabi-rabi. Iki ndang matur apa, Bah? Manuk kula mun karaten, Bah. Man wahaba nafsahu dunya, yang menghambakan dirinya untuk dunia, dianya akan mendapatkan sepotong tanah. Tapi yang menghambakan dirinya untuk Allah, dia akan mendapatkan surga, baik di dunia maupun di akhirat. Milo Pak Priyo, kula tungake jenengan nyalek, jenengan dulur kula diniati krana Allah, bukan karena dunia. Bombong sesuk dadi Bupati Sragen umpamane diniati nggih mulyake wong Sragen bukan karena ambisi pribadi. Amin Allahumma amin. Lah bombong dadi bupati, Pak Lurah tak tungake dadi mbah kaum. Sudah jam 2. Saya sudah, iya 22 lebih 2, maka saya harus segera meninggalkan tempat ini
Terima kasih Pak Priyo, terima kasih Mas Bombong, Pak Lurah, dan wabil khusus keluarga besar Pak Wagimin. Hadiah Fatihah untuk Pak Wagimin. Mudah-mudahan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu khususan ila hadrat almarhum Bapak Wagimin ya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzula wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfir alaihi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.